Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini saya ingin menampilkan sebuah video Edis TV di mana mereka sedang berbincang dan sedang berdiskusi tentang di mana Edis TV membawa dalil tentang penyusuan orang dewasa. Nanti saudara-saudara semuanya akan mendengarkan sendiri dan menyaksikan sendiri bagaimana penjelasan dan bagaimana tanggapan seorang muslim itu tentang hadis itu. Nah, sebelum kita menonton video ini, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share dulu. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut. Ini ya hadisnya ya, kelihatan ya. Oke. Ya, ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui. Anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam nih. Musnad Ahmad. Perhatikan, nomor sekian. Sunan Ibnu Majah, nomor sekian. Sahih Muslim. Banyak ini. Kabir, At-Tabari, Muj'am, Aswad. Banyak sekali nih ya. Nih, bertaburan ini, bertaburan. Nih, kita baca aja salah satunya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Nakid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah. Ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia nih. Ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas aja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan. Kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar. Udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya. Nih, Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan, Liana. Iya, oke Bang, makasih Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya, masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal, mungkin bisa jadi. Ya, nggak tahu mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, Bang Edis, gitu. Loh, jangan salah. Fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan, teman-teman. Sabar
ya. Besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik 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 begitu, gitu teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya, alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu, Bang Edi. Nah, itu kamu masih ikutin. Enggak, Bang Edi jangan fitnah ini. Nggak mungkin Bang Edi jangan fitnah. Masa sih sampai begitu? Begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan Abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya. Tapi bagaimana? Itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk apa ya? Menghindari fitnah itu tadi, Bang. Menghindari fitnah yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini aduh. Jadi topik aja Bang, jangan yang itu Bang, berat yang itu. Ya, makanya Lina, saya cuma bilang begini. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, pelajari Bible, ya kan? Pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi itu. Ya, makanya begini Lina, saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya, ada. Hadisnya ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya, kan itu diriwayatkan. Masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Iya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan, setelah Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Aduh, belum dewasa katanya, ini gimana sih? Saya balik lagi, Lina. Perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih.
Perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah jangkutan, udah berjangkut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan ini udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia, Salim, pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh ke itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya. Nah inilah makanya saya bilang, Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama ipar aja kita jaga jarak. Masa sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng pusing nggak yang nyata bisa. ya. Oke Bang, terima kasih pencerahannya. Nah, itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba. Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi dicontoh? kan kita ambil yang baik, Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Iya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan Abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada 2 yang suci, yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini kalau kita percaya hadis ini memang gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Bayi kalau misalnya dia lahir diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, Abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Saya jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab.
Makin dipelajarin makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu Bang, kasih kesempatan buat yang lain. Saya sudah mulai pusing ini. Terima kasih ya Bang waktunya. Sama-sama Liana, makasih Kak Liana juga. Makasih. Semoga Anda salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. Semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya teman-teman ya. Ayo teman-teman. Ya silakan ya muslim yang lain ya. Nanti curhat lagi, ngomong lagi, inbox saya. Panjang banget inboxnya. Saya kalau habis siaran itu baca-bacain inbox teman-teman. Makanya kalau inbox saya jangan halo, jangan gitu. Kalau inbox saya jangan halo atau jangan selamat pagi. Langsung pesan Anda apa gitu loh. Biar saya tidak menunggu gitu. Anda sampaikan pesannya gitu. Nah banyak yang inbox. Kamu beraninya sama orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah suruh orang Islam yang ngerti agama Islam ke sini. Yang datang malah gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik ada Mbak Ale. Ya, selamat siang Mbak Ale. Selamat siang, bentar saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Baik. Halo. Ya, Mbak Ale Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya Sebentar. yang kelihatan? Tadi saya ngelihat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana. Iya, Liana. Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. Jelas. Coba Bang, kameranya jangan Bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Enggak, tadi pertanyaannya apa tadi? Kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui menyuruh menyusui Nah, pria itu yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya. Di bawah kan ada terusannya. Apa terusannya? Harusnya kan harusnya ada terusannya dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Anak Coba angkat. baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir Jadi balik. segala sesuatu dibaca ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Oke, baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik Edis. Oke, baik. Kita tampilkan hadisnya ya. Nggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau gimana? Bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis, bener apa enggak? Ada enggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari siapa yang bikin aja? Dari situ Abang aja. mau mengalihkan tema atau mau ke sini? Bukan, udah kita buka. Kita buka. Kita buka. Tarik nafas. Kita buka. Tarik nafas. Kita buka, enggak apa. Tarik nafas. Hembuskan. Ayo. Tenaga Ayo. dalam. Enggak, saya tuh santai, cuman saya bukan nafas, sebentar, Bang. Biar enggak kemana-mana, Bang, bahasanya. Lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini biar orang berpikir oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu, dan setelah saya buka oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui, anak kecil ya, dalam konteks anak kecil disusui dan dia
meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, Oke, dan itu kasih tahu saya kalau untuk selesai bicara anak ya. angkatnya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang nggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, Jadi sudah maksud selesai, saya- Bang? Ada, ayo kita Sudah selesai? sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika ayo. Anda berbicara bermodalkan Al-Congor, saya akan Ya berbicara. sama. Loh, Ya, katanya sudah gantian. Ya, Ketika Anda berbicara menggunakan Al-Congor, saya akan berbicara berdasarkan Al-Hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian, ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya, ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai Oke, selesai baik. ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Ah, sampai bawah. Kelihatan ya, Bang, ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca. Oke, Sampai baik. ke bawah. Oke. Baik. Dari Aisyah, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, nggak ada ini anak angkat ya, budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan dijeda, jangan dijeda. Baterainya low, jadi saya Oke, pencet aja. baik, baik. Abu Huzaifah, mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Telah balik. Terus. Tadi Anda bilang, tahu balik, menjelang balik. Mau Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang Sebentar. balik. Tapi kita scroll Sudah sampai balik, bawah. Bang. Telah balik. Oke? Heeh. Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa. Orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, Ya. tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan Betul. akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong, terus dong, terus dong. Udah selesai, udah. Jangan selesai di dong gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Oke, baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis Sedangkan kedua, nggak hadis dia apa-apa. itu panjang. Enggak apa-apa, ini Panjang. hadis kedua. Hadis kedua. Terus ini. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini. Belum selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik. Kita tampilkan lagi. Itu baru selesai. Terus. Hadis ketiga. Jangan dari bikin narasi Aisyah. yang nggak benar itu jangan dibikin. Kita harus sampai Oke, baik. selesai. Jadi Hadis segala ketiga ya. sesuatu Hadis ketiga ya. Bible pun, saya Memang yakin di tentang Bible kalau pun soal juga persusuan. ada apa namanya, misal hadis atau apapun, saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti ada Kita yang lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, Itu kita udah lanjutkan pasti. lagi. Dari Terus. Aisyah ia berkata,
Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu?" Salim adalah anak angkatnya. Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar?" Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, "Aku tahu bahwa dia adalah sudah besar." Oke, begini. Dan sedang ini saya terusin sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak ada dewasa, besar. Besar sama dewasa beda. Oh, jadi apa bedanya besar sama dewasa? Besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri, badannya besar tapi dia belum dewasa, belum akil balik. Sudah dewasa ya? Sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa. Adik saya dia besar. Enggak, yang ini sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum apa dewasa dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa namanya. Baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan tanya dong. Perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke. Itu kan di atas. Kan saya nyuruh sampai selesai. Clear. Hadisnya sampai selesai. Oke. Sekarang intinya dari sudah kita baca ini, benar nggak Muhammad daripada wanita menyusui orang dan itu yang kayak bukan suaminya? Orang, oh iya benar ya. Bentar. Saya baca ini nih. Dari Zainab. Oke, baca. Tampilkan. Balik kamera. Selama bawah kameramu balik dulu. Berkata seluruh istri. Kameramu balik dulu. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan balik kamera. Gimana nih balik? Sabar. Balik kamera gimana sih cara? Silakan. Justru sebenarnya itu akan membutuhkan kamu balik kalau kamu anu. Ya enggak lah. Balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik mambo. Silakan. Kameramu mana? Kameramu mana? Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai al-somong, pakai al-hadits. Pakai. Bentar. Sebentar. Sabar. Nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana? Balik. Jangan kau matikan. Apa kau sudah malu atau gimana? Oh ini sorry silakan, bacakan. Sorry Abu Jahal nggak simpan tadi bentar. Enggak, kau simpan bentar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar, nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Sabar, situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Iya, itu dia harus ngerti dong. Jangan. Sambil kamu nunggu itu, biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke. Sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abu Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, udah bisa sebentar menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu
Boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya Oke. seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Loh, Hadisnya Sohi. Silakan. Silakan Oke. baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadisnya baca, bukan komentar. Hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Dengar Oke, nih. hadisnya baca. Dari bentar kita harus selesai jangan Kamu hadis- kok baca komentarnya? Hadisnya. Kok komentar komentar? mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong Oke, harusnya. baca hadisnya, ayo. Bentar. Hmm. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh, kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyanggah Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak Dengar ada. ini. Oh, Balik. bentar. Sebelum Nyampe kamu selesai dulu. ngomong, Bentar, coba sabar. kamu Tidak baca akan aja kau bahas hadisnya. itu hanya. Loh, Kamu ini dari tadi hadisnya banyak loh. cerita, hadisnya baca dulu. Ini hadisnya loh. Ya coba Loh. baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh, Sudah? oke? Sudah, balik lagi Nah, kamera. sedangkan di sini tentu saja ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau Tentu udah saja. balik lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Oke. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Ini Kenapa? Bang, yang barusan kamu baca tadi itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi itu Hmm. keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Terus. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui Menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan Dan ternyata apa? Udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh bentar, nyari tunggu. hadis yang mau versi Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri-istri Dalam kitab ini loh. Muhammad, Kan kita kamu ngomong bilang jadi dalam- hadis. bentar. Dalam Silakan. kitab Syariah Hashim Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang tadi budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabib apa ini nama? Syahabibayah Abu Huzaifah. Oke? Oke, Dia ketika itu adalah disuruh disusui sudah dewasa nggak dia? belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks Akhir balik, udah berkali-kali nih dibacain sudah akhir balik, kok belum akhir balik, ini gimana sih? emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Ini Oke. berat, ini kayaknya Oh, ini berat. ini meninggal ini. Nah, ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, anak angkat sebentar bisa ya. disusui. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti saya yang tahu. Ayo. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuman saya doang yang tahu ada misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. saya. Kita Dari yang mana mulai itu? dari Dari mana? hadis yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Dari. Ayo baca. Oh udah naik. pakai nih. Udah naik asam Dari lambung. Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. kata siapa nih? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya
di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa Sebentar, udah dewasa belum ini? udah dewasa. Terus Mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Ya nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan Nabi ke mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Jealous. Ada cemburu. Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu. Kan nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini saya ini apa di sini? Susilah dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Saudara semua, kita tadi telah melihat dan menyaksikan dan telah menonton diskusi Edis TV tentang hadis yang saya pun malu untuk mengatakannya ya. Masakan ada ajaran yang seperti itu menyusui orang yang dewasa. Saya pun malu mengatakannya. Gimana tadi saudara semua sudah menyaksikan sendiri, sudah mendengarkan sendiri. Saya no comment lah, karena saya pun tidak larat untuk mendengarkan diskusi tadi, karena ada pula pernyataan, ada pula ayat yang seperti itu. Aku kira selama ini ayat itu ayat yang bohong. Ternyata memang benar ada ayat itu. Bahkan pemuda muslim dan wanita tadi pun mengatakan bahwa ayat itu memang ada. Di sini saya baru percaya ternyata ada ayat itu. Oke, sampai sini untuk video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu like, subscribe channel Ruang Diskusi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.